Halo Pak, hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Aku mau berbicara dengan Papa tetapi belum bisa, jadi aku bikin Papa surat dengan sepenuh hatiku. Aku minta maaf ya Pak, gara-gara aku malah Papa yang kena masalah. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku pasti nggak bilang ke Papa sama Kodev kalau aku dibully. Pasti sekarang kalau aku nggak bilang kalau aku dibully, keluarga kita baik-baik saja dan masih bisa kumpul-kumpul kayak dulu. Aku mau minta maaf ke Papa gara-gara Papa masuk penjara dan Papa sekarang dihujat dengan seluruh Indonesia. Sekarang Mama dan aku takut dan malu buat keluar rumah, karena kalau kita keluar rumah kita sering difoto-foto dan dikatain anak pudel dan anak penjahat. Aku tahu semua ini gara-gara aku yang membuat keluarga kita hancur. Aku salah, maafin ya Pak ya. Gara-gara aku, Papa masuk penjara dan sering dihujat dengan orang-orang. Padahal Papa cuma mau belain aku. Aku sekarang harus ngapain ya? Aku bingung harus ngapain. Aku lebih mending dipanggil pudel seumur hidup daripada lihat Papa masuk penjara lagi. Sekarang aku sudah kehilangan sosok Papa yang selalu jaga aku dan jaga Mama, yang selalu berusaha memberi kita terbaik untuk keluarga kita. Jujur Pak, aku sekarang malu dengan diri sendiri, malu dengan Papa, dan malu dengan Mama. Aku sebagai anak bukan membuat kalian bangga, tapi malah membuat Papa masuk penjara. Tapi aku dari sini harus lebih kuat. Kenapa ya aku harus melibat Papa dengan masalahku? Aku nyesal. Aku nyesal harus telepon Papa saat kejadian itu. Aku mikir harus telepon Papa karena Mama Papanya Ethan sudah di situ, biar lebih aman dengan Papa. Tapi sekarang aku cuma bisa doa kepada Tuhan biar Tuhan bisa jaga Papa di dalam sana, biar Tuhan ngasih kekuatan untuk aku dan Mama biar lebih kuat. Aku minta maaf lagi ya Pak ya. Sekarang aku janji nggak akan melibat siapapun di masalahku, daripada melihat Papa masuk penjara lagi. Meskipun Axel dibully, aku gak akan bilang ke Papa atau siapapun lagi. Papa yang sabar ya. Sekarang aku harus selesai ujian sekolahku dulu. Setelah itu aku gak akan sekolah biar bisa menjaga Mama, karena Mama sekarang sendirian. Aku tahu Papa itu Papa yang baik, karena Papa cuma mau membela aku, dan Papa cuma mau mengasih yang terbaik untuk aku. Aku kangen dengan Papa. Aku sama Papa pergi dan kumpul lagi. Jangan lupa doa ke Tuhan ya Pak ya.
I love you, Pak. Bapak adalah pahlawanku. Aku kangen sama Bapak. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Halo semua, kita sudah mendengarkan permohonan maaf dari Excel dan Ivan Sugianto. Menurut saya, mereka sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Selain itu, kita juga sudah melihat bukti perkataan Yesus. Barang siapa meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, maka dia akan ditinggikan. Jangan menghakimi, supaya kamu juga tidak dihakimi. Saya cukup yakin mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, pada video ini, saya ingin meminta kepada pihak Sekolah Kristen Gloria untuk memaafkan dan mencabut laporan dari pihak kepolisian. Saya meminta hal ini karena saya cukup yakin Sekolah Kristen Gloria sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kedepannya, peristiwa seperti ini tidak akan terulang kembali. Menurut saya, ini saatnya kita menunjukkan pengampunan kasih karunia Yesus Kristus. Dengan Sekolah Gloria memberikan pengampunan, maka Sekolah Kristen Gloria sudah menaburkan benih pengampunan kasih Yesus kepada Excel dan Ivan Sugianto. Kita berharap benih itu tumbuh dan berbuah. Kedepannya, Excel dan Ivan Sugianto juga bisa mengampuni orang lain. Tentunya kita yang Kristen tahu bahwa satu orang bertobat aja, para malaikat di surga akan bersorak-sorai. Ini ada dua orang yang seharusnya bisa kita kasih kesempatan untuk bertobat. Menurut saya, ini jauh lebih baik daripada Sekolah Kristen Gloria meneruskan tuntutan dan membuat pengampunan Kristus menjadi omong kosong di depan banyak orang. Jika Sekolah Kristen Gloria melanjutkan kasus ini, semua orang akan berkata bahwa Sekolah Kristen aja tidak bisa menunjukkan pengampunan. Bagaimana orang Kristen bisa mengampuni jika Sekolah Kristen aja tidak mengampuni?
apakah kita mau membuat perintah Yesus untuk mengampuni itu menjadi omong kosong yang tidak dilakukan? Mau ditaruh di mana Yesus Kristus? Apakah kasih karunia pengampunan Yesus Kristus itu hanya cerita dongeng yang ada di dalam Alkitab? Bukankah kasih karunia pengampunan Yesus itu harusnya ada di dalam kita, terlebih lagi di dalam sekolah Kristen? Tadi kita sudah mendengar, saking merasa bersalahnya, Excel sempat berkata, jika lain kali dia mengalami masalah, dia tidak akan bercerita kepada keluarganya. Sebagai orang tua dan guru, tentunya kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Seorang anak yang mengalami depresi dan tidak bisa bercerita kepada siapapun, bisa melakukan hal-hal yang sangat buruk, dan bahkan mungkin bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Bukankah Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut. Apakah sekolah Kristen Gloria tidak akan menyesal jika ada seorang anak yang mengakhiri hidupnya karena bapaknya dipenjarakan oleh sekolah Kristen Gloria? Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta dengan sangat kepada sekolah Kristen Gloria untuk mencabut tuntutan dari kepolisian. Buat teman-teman yang kenal dengan pengurus sekolah Kristen Gloria, tolong bantu sampaikan video ini kepada mereka. Kalau bisa, tolong bantu yakinkan mereka untuk melepaskan Ivan Sugianto. Sekolah Kristen seharusnya lebih menunjukkan kasih dan pengampunan, bukan menunjukkan penghukuman dan kekejaman. Nah, untuk Excel, saya tahu kamu pasti merasa sangat bersalah. Kalau saya jadi kamu, saya juga pasti akan merasa sangat bersalah. Tetapi, sekarang ini saya mau berbicara kepada kamu sebagai seorang bapak. Saya juga punya anak seperti kamu. Saya juga pasti akan melindungi anak saya seperti bapak kamu melindungi kamu, walaupun mungkin caranya berbeda. Saya juga lebih memilih saya yang menderita daripada saya melihat anak saya yang menderita. Jadi, bapak kamu itu sebenarnya adalah bapak yang baik. Hanya saja caranya yang salah. Kamu juga perlu tahu bahwa semua orang pernah berbuat salah. Bapak kamu pernah berbuat salah, saya juga pernah berbuat salah. Jadi, saya berharap kamu tidak terlalu ekstrim dalam menyikapi hal ini. Kita semua berbuat salah, dan kita menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Tetapi, kita semua harus belajar dari kesalahan kita, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya yakin kamu juga sudah mengerti tentang hal ini. Tetapi, saya berharap kamu tidak mengambil kesimpulan yang terlalu ekstrim. Suatu saat nanti, kamu juga pasti akan menjadi seorang bapak, dan kamu juga harus melindungi anak-anak kamu. Saya tidak mau kamu mengambil kesimpulan bahwa seorang bapak seharusnya tidak mendengarkan masalah anaknya dan membiarkan anaknya dibuli. Itu tidak benar. Jika kamu menjadi seorang bapak, kamu harus mendengarkan masalah anak kamu dan tidak membiarkan anak kamu dibuli. Jadi, ketika kamu dibuli dan kamu melaporkannya kepada bapak kamu, itu sudah tindakan yang benar. Memang itu yang seharusnya kamu lakukan. Sebagai seorang bapak, saya mau berkata kepada kamu bahwa saya tidak akan menyesal jika saya harus mati demi menjaga anak-anak saya. Dan saya berharap kamu juga seperti itu nantinya. Jadi, kamu jangan berhenti untuk berbicara dengan keluarga kamu ketika kamu mengalami masalah ya. Oke? Nah, jika kamu mau menolong bapak kamu, sebenarnya ada satu cara. Caranya adalah kamu datang ke sekolah Kristen Gloria, minta ketemu dengan kepala sekolahnya. Ketika kamu ketemu dengan kepala sekolahnya, kamu minta maaf kepada dia dan minta tolong supaya dia mencabut laporan kepolisian. Kalau perlu, kamu sujud di depan dia
sampai dia bersedia untuk mencabutnya. Jangan takut untuk dipermalukan, karena kamu tidak akan dipermalukan. Kamu akan dihormati jika kamu berani melakukan hal itu. Barang siapa meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, maka dia akan ditinggikan. Oke? Nah, untuk Pak Ivan, saya tahu Anda sayang kepada anak Anda. Saya juga sayang kepada anak saya. Tetapi bukan begitu caranya. Cara yang Anda lakukan itu tidak mengajarkan apa yang benar. Sekarang ini Anda dipenjara dan dibully secara publik. Saya cukup yakin Anda sangat stres dan Anda sudah belajar dari kesalahan Anda. Jadi, sekarang ini saya ingin berbicara sebagai seorang pengikut Kristus. Saya tidak tahu apakah Sekolah Kristen Gloria akan mengampuni Anda dan mencabut laporannya. Tetapi yang saya tahu adalah Yesus Kristus sudah mengampuni Anda. Dan keluarga yang Anda bully juga sudah mengampuni Anda. Anda dan keluarga Anda berharga di mata Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya Anda bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Dan saya berharap Anda mengajarkan hal itu kepada orang lain juga. Saya berharap Anda juga mengajarkan keluarga Anda untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan jauhkanlah kami ini dari pencobaan hidup dan dari yang jahat. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan jauhkanlah kami ini dari pencobaan hidup dan dari yang jahat. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu
segala rancanganmu. Namun ku kan percaya rancangan